Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, hati yang masih terpaut dengan kajian. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Selamat datang di channel hari ini. Sudah 2 minggu kita tidak bertemu di sharing PPT ini. Maka pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin karena kemarin harus mudik lebaran dulu. Nah, bagian yang sekarang ini membahas lanjutan dari materi 2 minggu sebelumnya terkait dengan apa bedanya akidah dan syariah. Maka sebaiknya teman-teman berurutan menyimak materinya dari bagian sebelumnya lalu masuk ke sini. Akidah pembeda mukmin dan kafir. Selamat menyimak. Sebagaimana pernah disampaikan sebelumnya, bahwasanya Islam itu ibarat sebuah pohon. Islam itu memiliki bagian-bagiannya. Ada terdiri dari akidah wa syariah. Jadi kalau diibaratkan, maka akar dari sebuah pohon itu adalah akidahnya. Dia tidak terlihat di permukaan, namun kuat tidaknya pohon itu tergantung pada kualitas akarnya. Maka kuat tidaknya pribadi seseorang, apakah ketika menghadapi cobaan, ujian, kehidupan, maka itu bisa menjadi cerminan kuat tidaknya akidah yang ada di dalam jiwa dia, di dalam hatinya. Jadi akar ibaratnya itu adalah akidah bagi diri seseorang. Kemudian ada cabang pohon, maka cabang pohon itu adalah syariah atau sistem aturan yang mengatur semua aspek kehidupan. Polexos Buddhan Kam, semua aturan-aturan itu adalah cabang pohon atau yang dikenal dengan syariah. Maka buah dari pohon itu adalah saksiyah, kepribadian Islam. Kepribadian itu terdiri dari pola pikir, pola sikap, jadi pemikiran, perasaannya tunduk patuh pada aturan Allah. Maka orang yang berakidah Islam kemudian menerapkan aturan Islam dalam kehidupannya, maka akan menghasilkan pribadi yang bertakwa. Cirinya apa? Pemikirannya tunduk pada syariat Allah, perasaannya pun cinta dan bencinya hanya karena Allah saja. Maka tingkah lakunya, akhlaknya adalah akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Maka akhlak itu adalah bagian dari saksiyah yang dihasilkan dari pola pikir dan pola sikap nafsiyah dan akliyah. Maka Allah menyampaikan bahwasanya Islam yang terdiri dari akidah dan syariah itu diibaratkan sebagai pohon yang baik. Allah sampaikan dalam Quran surat Ibrahim ayat 24 bagaimana perumpamaan pohon keimanan sebagai kalimatun thayyibah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitu wa far'uha fis sama'. Tidaklah engkau memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimatun thayyibah. Perumpamaannya seperti pohon yang baik, akarnya kuat, cabangnya menjulang ke langit. Quran surat Ibrahim ayat 24. Maka ada kalimatun thayyibah. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, yang dimaksud dengan kalimatun thayyibah adalah kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka akidah Islam, akidah yang lurus, satu-satunya akidah yang benar, itu adalah kalimat thayyibah. Dan itu diibaratkan seperti pohon yang baik, pohon yang subur, pohon yang sehat. Pohon yang sehat itu ditandai dengan akarnya yang kuat, menghujam ke tanah. Akarnya kuat, tidak mudah tergoyahkan. Maka seseorang yang berakidah Islam, dia memiliki teguh pendirian. Tidak mudah terombang-ambing oleh situasi keadaan, oleh arus kezaliman. Akarnya menancap kuat, teguh pendirian, memegang tali kebenaran Allah. Dan kemudian apa? Cabangnya menjulang ke langit. Cabangnya menjulang ke langit. Artinya, amalan seorang mukmin, amalan seorang yang beriman, itu akan sampai ke langit. Karena segala sesuatunya diniatkan ikhlas karena Allah, diniatkan semata karena Allah saja. Maka mulai aktivitas dia bangun tidur, aktivitas keseharian, memenuhi gorizah dan hajatul udawiyah, memenuhi kebutuhan jasmani, memenuhi kebutuhan nalurinya, itu semua tuh karena Allah. Tidurnya karena Allah, dapat pahala. Makannya karena Allah, dapat pahala. Semua dilakukan sesuai dengan adab yang dicontohkan oleh Rasulullah, maka itu akan berbuah pahala dan amalannya itu sampai ke langit, sampai ke negeri akhirat. Mari kita teruskan di Quran surat Ibrahim ayat 25-nya.
Bismillahirrahmanirrahim. Tu'ti ukulaha kulla hinin biizni rabbiha wa yadribullahu al-amsala linnasi la'allahum yatazakkarun. Dan menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan untuk manusia agar mereka mengambil pelajaran. Quran Surat Ibrahim ayat 25. Maksud memberikan buahnya setiap waktu adalah bahwasanya orang yang beriman, seorang mukmin yang berpegang teguh pada akidah Islam, maka dalam keadaan tidurnya berbaring, berbaring, duduk, berdirinya, itu dalam rangka zikrullah, mengingat Allah setiap waktu, siang dan malam, dimanapun, kapanpun, dalam situasi dan kondisi apapun. Itu di dalam Quran Surat Ibrahim ayat 25. Maka menghasilkan buahnya setiap waktu. Buah keimanan itu adalah pahala yang bisa dipetik kelak di akhirat. Ya, ini gambaran, jadi teman-teman bisa diingat-ingat ya bahwasanya pohon, jadi seseorang yang berpegang teguh pada tali agama Allah, itu ibaratnya memiliki pohon keimanan, yaitu akidah sahih yang akarnya itu adalah akidah sahih, yaitu Islam. Jadi pohon keimanan itu diibaratkan sebagai kalimatun thayyibah. Itu ada dalam Quran Surat Ibrahim ayat 24. Jika tadi pohon keimanan diibaratkan sebagai kalimatun thayyibah, pohon yang baik yang berlandaskan pada kalimat yang baik, maka ada yang disebut dengan kalimatun khabisah, adalah yaitu pohon kekufuran, pohon yang buruk. Dan Allah sampaikan ini dalam Quran Surat Ibrahim ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa masalu kalimatin khabisatin kasyajaratin khabisatin ijtussat min fawqil ardi ma laha min qarar. Adapun perumpamaan kalimat khabisah seperti pohon yang buruk, akar-akarnya telah dicabut dari permukaan bumi dan tidak dapat tetap tegak sedikit pun. Jadi ngeri ya. Ini digambar adalah satu foto pohon yang tercabut dari akarnya. Jadi akarnya telah dicabut dari permukaan bumi, nggak mampu tegak lagi. Itulah perumpamaan orang-orang yang berpegang pada akidah yang batil, akidah yang salah, akidah yang buruk. Yaitu akidah yang menafikan adanya Allah. Akidah yang tidak menjadikan Allah sebagai pemutus segala perkaranya. Itu ibaratnya seseorang yang berdiri pada akar yang rapuh. Kalau pohon akarnya rapuh, maka dia akan mudah tumbang. Tumbang dalam kehidupan, tidak sanggup untuk menghadapi ujian demi ujian kehidupan. Nah, makanya dikatakan tidak dapat tetap tegak sedikit pun. Kayak yang gamang, gelisah, tidak tenang hatinya. Jadi itu pohon ibarat pohon kekufuran. Akidah batil itu apa saja? Contohnya adalah akidah sekuler, yaitu akidah yang memisahkan agama dari kehidupan. Kemudian ada akidah komunis, yaitu akidah yang tidak mengakui adanya Tuhan. Kemudian akidah kemusyrikan, dia mengakui adanya Tuhan tapi menyembah Tuhan yang lain, menyekutukan Allah. Maka ketiga jenis akidah ini adalah akidah yang batil, akidah yang keliru. Dan ini termasuk dalam kalimatun khabisah, kalimat kekafiran. Sama sekali tidak memiliki kekuatan, keteguhan, sama sekali tidak berguna di dunia dan akhirat. Maka berhati-hatilah terhadap kalimatun khabisah. Kita harus senantiasa hidup dengan memegang teguh pada syahadat kita, kepada tali agama Allah, kepada tauhid, mentauhidkan Allah. Jadi sekali lagi, al-aqidatu al-islamiyah itu perkara yang dituntut dalam perkara akidah Islam dalam mengimani, meyakini sesuatu. Jadi bukan amal. Kalau amal itu ranah syariat. Contohnya yang Allah sampaikan dalam Quran Surat At-Taghabun ayat 8. Contoh terkait dengan perkara akidah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir. Maka berimanlah kamu kepada Allah, Rasulnya dan cahaya Al-Quran yang telah kami turunkan. Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ini adalah perintah dari Allah agar kita meyakini, membenarkan akan keberadaan Allah, kemudian kebenaran Rasul Allah, dan kebenaran Al-Quran, bahwasanya Al-Quran adalah firman Allah. Itu harus diyakini kebenarannya. Maka inilah contoh perkara akidah. Dan Al-Quran sejak awal memperkenalkan Allah sebagai Tuhan semesta alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dan Tuhan yang menguasai hari pembalasan. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Al-Fatihah ayat 4. Artinya, suatu penggambaran bahwa Allah adalah Tuhan dunia dan akhirat. Nah, selain memperkenalkan bahwasanya Allah itu adalah Tuhan dunia akhirat, maka Al-Quran juga secara dini mengisyaratkan orang yang bertakwa itu harusnya beriman kepada yang gaib. Ada di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2 dan 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Itu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Jadi, sebagai orang yang beriman, maka kita harus menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk bagi kehidupan kita. Dan ketika mau menjadikan petunjuk, maka dalam hati kita harus membenarkan harus meyakini dengan 100% tanpa ada keraguan sedikit pun bahwasanya betul Al-Quran itu adalah firman Allah, bukan buatan Nabi Muhammad atau orang lain, bukan buatan manusia. Itu harus dibuktikan secara akliyahnya dan diyakini oleh hati. Kemudian di ayat yang ketiganya, allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnakum yunfiqun, yaitu orang-orang yang mereka beriman terhadap hal gaib. Apa hal gaib? Contohnya iman terhadap akan terjadinya hari kiamat, akan ada kehidupan di akhirat, akan ada yaumul hisab, akan ada surga neraka, akan ada pahala dan dosa, itu kan hal-hal gaib. Ada alam jin juga dan sebagainya. Jadi beriman kepada hal gaib, dan hal gaib itu adalah hal yang tidak dapat terindah secara fisik oleh panca indera kita. Baru kemudian beriman kepada kitab-kitab Allah yang lainnya, baik itu Al-Quran atau kitab-kitab sebelumnya, dan beriman kepada hari akhir. Itu ada di Quran surat Al-Baqarah 4. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan orang-orang yang mereka beriman terhadap wahyu yang telah diturunkan kepadamu dan apa yang telah diturunkan kepada Rasul-Rasul sebelum kamu, dan terhadap adanya akhirat mereka yakin. Ini adalah perintah kepada orang yang beriman bahwasanya wajib kita meyakini kebenaran, meyakini adanya kitab-kitab Allah, mulai dari meyakini kebenaran Al-Quran, dan meyakini juga bahwasanya Allah pernah menurunkan kitab-kitab sebelumnya kepada Nabi dan Rasul sebelumnya. Kitab Injil, Taurat, Zabur. Itu di Al-Baqarah 4. Ini menjadi perkara akidah. Dan kita pun harus meyakini bahwasanya selain manusia, Allah pun menciptakan makhluk lain, yaitu jin. Jadi meskipun kita belum nggak bertemu dengan sosok yang Allah sebutkan jin itu, tapi bukan berarti kita menafikan, meragukan kebenaran isi Al-Quran. Kan ini terdapat dalam Al-Quran, Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi sebagai seorang yang beriman, kita harus meyakini ada dimensi yang lain yang Allah ciptakan, yaitu dimensi alam gaib, yaitu jin, yang sama-sama makhluk Allah yang diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Maka akidah Islam itu tiada lain adalah rukun iman, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada Nabi dan Rasul Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Maka siapapun yang imani kebenaran ini secara 100%, maka dia telah berakidah Islam. Maka berakidah Islam, jika yakin atau beriman kepada akidah Islam, maka dia termasuk golongan orang yang mukmin, golongan orang yang beriman. Sedangkan orang yang tidak yakin terhadap rukun iman ini atau mengingkari, punya pendapat sendiri terkait dengan rukun iman ini, maka tergolong kafir. Jadi kalau masalah akidah ini terbagi, sikap manusia itu terbagi dua. Ada yang mukmin, yang beriman, yang mempercayai 100% kebenaran rukun iman ini. Ada yang menolak kebenaran tersebut, maka tergolong orang kafir. Sebagaimana Allah sampaikan dalam Quran surat At-Taghabun ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'minun wallahu bima ta'maluna basir. Dialah yang menciptakan kamu, lalu di antara kamu ada yang kafir dan ada yang mukmin. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Setelah sebelumnya ada kalimatun thayyibah sebagai pohon keimanan, kemudian ada kalimatun khabisah, pohon kekufuran, maka ada lagi satu lagi, yaitu kalimatun taqwa. Kalimat taqwa ini Allah sampaikan di dalam Quran surat Al-Fat ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله
على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. Kami akan mengazab orang-orang yang kufur ketika mereka menanamkan kesombongan dalam hati mereka, yaitu kesombongan jahiliyah. Lalu Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan orang-orang mukmin. Allah menetapkan pula untuk mereka kalimat takwa. Mereka lebih berhak atas kalimat itu dan patut memilikinya. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kalimat takwa di sini adalah kalimat tauhid, kalimat yang mengesahkan Allah. Jadi di dalam Quran surat Al-Fat ayat 26 Allah sampaikan ada dua golongan manusia, yaitu golongan orang-orang yang kufur, yaitu orang kafir, dan golongan orang mukmin, golongan orang beriman. Golongan orang kafir atau orang yang kufur itu ditandai dengan kesombongan dalam hati mereka. Apa yang dimaksud dengan sombong? Merasa diri, menolak kebenaran. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran. Menolak kebenaran Al-Quran, menolak kebenaran Islam. Itu adalah termasuk orang yang kafir karakternya. Sedangkan orang yang mukmin, dialah orang yang Allah berikan ketenangan dalam hati mereka. Karena telah berpegang pada kalimatun taqwa, berpegang pada kalimat tauhid, mentauhidkan Allah dalam setiap aktivitasnya, melaksanakan segala aktivitasnya berbekal kalimatun tauhid, karena Allah semata, bukan karena yang lain. Maka jika itu yang dilakukan, maka seorang yang beriman itu akan Allah anugerahkan ketenangan. Dan kebahagiaan hakiki adalah ketika manusia itu tenang hatinya, tentram hatinya. Kata Allah, mereka lebih berhak atas kalimat itu dan patut memilikinya. Maka inilah anugerah bagi orang-orang yang beriman, dengan dianugerahinya ketenangan di dalam hati mereka. Dan Allah memberikan pembedaan di banyak ayat Al-Quran, bagaimana perlakuan, pandangan Allah terhadap orang kafir dan mukmin itu beda banget. Lebih detailnya akan disampaikan di slide-slide berikutnya. Allah sampaikan bagaimana posisi akidah itu sebagai pembeda mukmin dan kafir. Barang siapa yang meyakini kebenaran akidah Islam, maka dia tergolong ke dalam orang yang beriman, yaitu mukmin, dan yang menolak kebenaran rukun iman, maka dia tergolong orang kafir. Yang menolak akidah Islam tergolong kufur atau kafir. Dan Allah bedakan sebutannya, Allah bedakan gelar-gelarnya bagi orang mukmin maupun kafir dalam Al-Quran. Pembedanya sangat jelas, baik seperti bumi dan langit. Bagaimana Allah sampaikan bahwasanya orang kafir itu dijuluki sebagai syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk. Sedangkan mukmin sebaliknya, khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Kalau yang seburuk-buruk makhluk berarti bayangannya seperti apa? Bayangkan kalau ada makhluk yang paling menjijikan di muka bumi ini. Contohnya apa teman-teman? Kayak belatung misalnya ya. Pada nggak suka kan? Atau monster yang, pokoknya yang ngeri, makhluk yang paling menjijikan di muka bumi. Maka kata Allah lebih baik makhluk tersebut daripada manusia yang dia berjalan di muka bumi tapi enggan, tidak mau menyembah Allah, kufur, tidak mengakui Allah sebagai Robnya. Itu dikatakan syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk. Jadi ngeri. Sedangkan sebaliknya Allah sampaikan dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 7 bahwasanya perumpamaan orang yang beriman adalah sebaik-baik makhluk. Itu Masya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Jadi bagaimana kedudukan mukmin dan kafir sungguh sangat beda, bagaikan langit dan bumi. Kemudian, julukan yang kedua bagi orang kafir adalah seburuk-buruk makhluk melata, syarrud dawab. Allah sampaikan dalam Quran, dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syarrud dawabun indallahil ladzina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya seburuk-buruk makhluk melata dalam pandangan Allah ialah orang-orang yang kufur karena mereka tidak beriman. Jadi betapa arti dari keimanan kepada Allah itu tiket yang paling utama agar dipandang sebagai makhluk yang baik di sisi Allah. Sebaliknya, siapapun yang menolak kebenaran Islam, menolak kebenaran rukun iman, tidak mau menyembah Allah,
maka dia sejatinya dalam pandangan Allah seburuk-buruk makhluk melata, syarud dawab. Makhluk melata itu berarti hewan melata, ngeri. Maka yang paling buruk itu adalah manusia yang kafir. Kemudian berbeda dengan Allah sampaikan julukan bagi orang yang beriman, umat Islam adalah umat terbaik, khairu ummah. Kalau tadi syarud dawab bagi orang kafir, maka bagi umat Islam adalah umat terbaik. Allah sampaikan dalam Quran surat Al-Imran ayat 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa yu'minuna billah wa yu'minuna billahi walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aksaruhumul fasiqun. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia selama kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Seandainya ahlul kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Al-Imran ayat 110. Maka jika ingin mendapatkan pandangan yang baik di sisi Allah, di sisi Tuhan semesta alam, maka hendaklah berpegang teguh pada akidah Islam agar menjadi umat yang terbaik. Kemudian, balasan bagi orang kafir adalah amalnya sia-sia. Sebaik apapun amalannya di dunia, tapi sepanjang dia tidak bersyahadat, tidak meyakini kebenaran akidah Islam, maka kelak di akhirat dia akan menjadi orang yang rugi, amalnya sia-sia. Habitat a'maluhum. Allah sampaikan dalam Quran surat Al-Imran 22. Ulaika allazina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Mereka itulah orang-orang yang amalnya sia-sia di dunia dan di akhirat tidak ada bagi mereka satu penolong pun. Ngeri. Betapa urgennya akidah Islam ini untuk diyakini. Kemudian kalau orang mukmin sebaliknya, ajrun ghairu mamnun, pahalanya tidak putus-putusnya. Apapun aktivitasnya, tidur sekalipun itu bisa berbuah pahala kalau dia berakidah Islam yang lurus. Allah sampaikan dalam Quran surat At-Tin ayat 6. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putus. Quran surat At-Tin ayat 6. Kemudian pembanding berikutnya ada dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 6. Bagaimana Allah sampaikan balasan bagi orang-orang yang kufur terhadap kitab-kitab Allah, terhadap kebenaran Islam, maka dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Fi nari jahannam. Sedangkan bagi orang-orang yang berakidah Islam yang benar, maka Allah sampaikan balasannya adalah surga Aden. Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Allah sampaikan di Al-Bayyinah ayat 8. Jadi betapa tempat kedudukan di akhiratnya pun Allah bedakan. Kemudian amalan orang kafir itu tidak akan diterima. Jadi betapa pentingnya berpegang teguh pada tali agama Allah, pada akidah Islam, karena ini akan berefek pada kehidupan berikutnya, kehidupan di akhirat kelak. Mau sebaik apapun, tapi kalau belum punya pegangan akidah Islam, dia belum bersahadat, itu akan sia-sia. Allah sampaikan dalam Quran surat An-Nur ayat 39. Orang-orang yang kufur, amal perbuatan mereka seperti fata morgana di tanah yang datar. Orang-orang yang dahaga menyangkanya air hingga apabila ia mendatanginya, ia tidak menjumpai apapun. Sebaliknya, ia mendapati ketetapan Allah baginya di sana. Lalu dia memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan sempurna. Allah sangat cepat perhitungannya. Jadi, orang-orang yang kufur di muka bumi ini mengira bahwa kelak di akhirat itu akan mendapat tempat balasan yang baik. Ternyata seluruh amal perbuatannya, meskipun itu amalan perbuatan yang baik, tapi karena dia tidak beriman kepada Allah, tidak meyakini Allah sebagai Tuhannya, maka seperti fata morgana, nggak ada sama sekali yang dikiranya akan berbuah pahala, sama sekali tidak ada yang bisa dipetik, bahkan hilang, wush, gitu ya. Seperti debu yang berterbangan kalau di ayat yang lain. Jadi rugi dunia dan akhirat. Itu sebegitu urgennya, sebegitu pentingnya akidah Islam. Nah, yang menjadi masalah adalah fakta kekinian
betapa banyak orang muslim yang rela menggadaikan akidahnya demi menikah dengan orang yang berbeda agama, berbeda akidah, hanya demi kenikmatan dunia, mungkin demi harta, demi cinta, paras yang cantik, kerupawan dan sebagainya. Itu demi alasan dunia rela menggadaikan akidahnya. Jangan sampai itu terjadi. Kenapa demikian? Tadi pembeda mukmin dan kafir itu sudah sangat jelas di Al-Quran. Bahkan mengapa dosa orang kafir itu tidak termaafkan di akhirat? Sedangkan dosa seorang muslim yang berbuat jahat, entah itu pezina, pembunuh gitu, itu masih bisa berhak dapat ampunan dari Allah. Masih ada harapan bisa masuk ke surganya. Meskipun harus dibalas, dicuci dulu di neraka gitu. Tapi masih ada harapan bisa masuk ke surganya. Jadi jangan anggap sepele nikah beda agama. Allah sampaikan dalam Quran surat An-Nisa ayat 48 ya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, itu syirik, menyembah Tuhan selain Allah. Tetapi dia mengampuni dosa selain syirik itu bagi siapa yang dia kehendaki. Jadi sepanjang tidak melakukan kesyirikan, masih aman. Masih ada peluang untuk diampuni dosanya. Tapi kalau udah tidak meyakini Allah sebagai Tuhan, itu udah fatal. Siapapun yang mempersekutukan Allah sungguh telah berbuat dosa yang sangat besar. Nah, bayangkan kenapa seolah tidak fair gitu ya. Padahal ada orang non-muslim yang baik ke siapapun, ke manusia baik. Tapi kenapa di akhirat nanti akan sia-sia amalnya. Tapi ada orang muslim, tapi muslimnya KTP, bahkan suka jahat ke orang gitu. Tapi kenapa masih ada kesempatan surga? Seolah itu suatu yang tidak adil. Tapi cobalah teman-teman bayangkan. Ibarat ada anak yang terkena sukses oleh sesama manusia karena kebaikannya. Dia kaya raya, dia punya jabatan yang tinggi, rumah mewah, bergelimang harta dan sebagainya. Tapi kesalahannya cuma satu. Dia hanya tidak mau mengakui ibu kandungnya. Tidak mengakui ibu kandungnya. Maka sebagai ibu kandung wajar nggak kalau marah? Sebaik apapun di hadapan manusia lainnya, tapi ibu kandungnya tetap tidak akan ridho terhadap anak tersebut karena anak tersebut sudah tidak mengakui dirinya sebagai ibu kandungnya. Itu kan satu kesalahan yang fatal. Jadi tidak termaafkan. Wajar jika ada kisah malin kundang ya. Apalagi Allah Rabb semesta alam yang telah mengurusi seluruh makhluknya baik muslim non muslim, itu mau minta nggak diminta Allah tetap kasih sediakan udara untuk dihirup, sumber daya alam yang lain, oksigen, seluruh organ panca inderanya juga dalam keadaan sehat meskipun tidak berdoa. Itu luar biasa, nikmat Allah tuh melimpah setiap harinya. Tetapi tidak mengakui sang pemberi nikmat, tidak mengakui Allah. Wajar kalau Allah nanti kelak di akhirat tidak lagi menganggap amalnya itu sia-sia ya. Jadi sia-sia amalnya. Allah sampaikan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 7, ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Seandainya dia menuruti kemauanmu dalam banyak hal, pasti kamu akan mendapatkan kesusahan. Akan tetapi Allah menjadikanmu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikanmu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan kebenaran. Jadi intinya bahwasannya iman seseorang diberikan kecintaan terhadap keimanan dan benci terhadap kekafiran, kefasikan, kemaksiatan, itu atas izin Allah. Maka sebagai orang yang beriman harus bersyukur atas nikmat iman dan Islam tadi. Karena itu pemberian Allah yang paling besar, nikmat yang paling besar. Rasulullah SAW pernah berkata, hati itu ibarat satu lembar bulu di atas tanah yang kosong. Ia terombang-ambing oleh angin sehingga mudah terbolak-balik. Hadis riwayat Ahmad. Maka karena mudahnya hati ini bisa berbolak-balik, pagi masih beriman, belum tentu siang, belum tentu sore. Waktu muda, soleh luar biasa, belum tentu nanti di akhir kematian, sakaratul mautnya, masih dalam keadaan soleh. Walau alam. Maka sebagai manusia yang banyak khilaf, hendaknya kita senantiasa mendawamkan doa-doa terbaik kita untuk minta diteguhkan iman. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, yaitu artinya wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ada juga doanya yang di Quran surat Al-Imran ayat 8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkau Maha Pemberi karunia. Quran surat Al-Imran ayat 8. Sekian yang bisa disampaikan terkait bedanya mukmin dan kafir, itu sangat jelas, sangat jauh berbeda bagikan bumi dan langit. Maka tetaplah berpegang teguh pada tali agama Allah, tetaplah menjadi orang-orang yang beriman, mohon kepada Allah keteguhan iman agar tetap menjadi seorang yang mukmin, golongan orang-orang mukmin yang beruntung dunia dan akhirat, dan jangan sampai terjerumus ke dalam kekufuran, karena itu akan rugi dunia akhirat.
Walau alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika PPT ini penjelasannya itu dirasakan banyak manfaatnya, silakan like, comment, subscribe, dan share. Assalam.